Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan membuat tugas kedua dari tugas algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program untuk menentukan pecahan uang. Di mana saya akan menjelaskan program C++-nya terlebih dahulu, yaitu include iostream itu untuk mengaktifkan sebuah fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Terus di sini ada using namespace std yang mana itu agar memudahkan kita supaya tidak menambahkan std di setiap baris perintahnya. Terus di situ ada inline, itu fungsi utama dari sebuah program. Ada buka kurung awal, itu artinya memulai sebuah program. Terus ada in uang, in lembar, in dan koin. Dimana in itu yang bertipe integer dan uang lembar dan koin itu adalah variabelnya. Jadi ada variabel yang bertipe integer. Terus ada cout, masukkan jumlah uang. Cout itu seperti mencetak ke layar output dan memberikan perintah ke pengguna pada layar output. Jadi ini perintah input yang diberikan kepada pengguna ke layar output. Jadi nanti masukkan jumlah uang ini akan tampil di layar output dan nanti akan memberikan perintah untuk memasukkan nilai atau angkanya kepada pengguna. Jadi pengguna nanti yang memasukkan nilainya. Terus si in, uang. Ini artinya itu membaca angka berapa yang dimasukkan di sini pada layar outputnya dan akan dimasukkan ke variabel uang. Jadi nilainya ini akan dimasukkan ke variabel uang. Terus di sini masuk ke kondisi pertama, yaitu if jika uang itu lebih besar sama dengan 100, maka dia akan menghitung lembarnya berapa. Yaitu dengan rumus uang dibagi dengan 100.000. Uang dibagi dengan 100 itu berapa? Misal seperti contohnya itu 190 ya. 190.000 itu dibagi dengan 100, berarti kan 1, sekian sekian sekian. Nah, karena ini bertipe integer, jadi akan dibulatkan ke bawah, bukan ke atas. Walaupun 1,99, dia akan menjadi 1. Dan dia akan mencetak di sini cout, berarti dia akan mencetak 100.000 ke layar output dengan tambahan kata di akhir nilai itu adalah lembar. Karena tadi contohnya itu 190 dan itu hasilnya 1 lembar, berarti nanti di layar output adalah 100 itu sama dengan 1 lembar. Terus di sini menentukan uangnya. Kan di sini kita pakai if ya. Berarti nilai ini akan masuk ke sini. Jadi hasil dari ini masuk ke sini gitu. Hasil dari uang dibagi dengan 100 dari berapa, itu akan menjadi nilai uang selanjutnya gitu. Uangnya tadi kan 190 nih, dibagi dengan 100, hasilnya kan berarti 90. Nah, berarti uangnya ini sekarang nilainya adalah 90, bukan 190 lagi. Jadi di sini 90, apakah lebih besar sama dengan 75? Iya kan? Berarti di sini akan menghitung berapa lembar, berapa lembar 75 pada pecahan uang itu. Ini kondisi keduanya, gimana? Rumusnya itu uangnya itu 90 dibagi dengan 75, itu berapa? Itu kan kayak 1, sekian, sekian, sekian. Nah, terus dia akan mencetak 75 itu dengan 1 lembar. Dan uangnya itu sisa dari hasil pembagian pembagian lembar dari 75.000 itu berapa? Hasilnya itu kan 15.000 ya. Iya kan 15.000 ya. Jadi di sini ada 15.000 jumlah angka uangnya. Jadi dia itu dari kondisi ini uang pertama itu masuk ke sini. Terus jika sudah dapat hasil sisa baginya, dia akan menjadi angka uang selanjutnya gitu. Begitupun dengan
kondisi yang selanjutnya seperti if uang apakah lebih besar dari 50, jika iya maka dia akan menghitung berapa lembar uang itu dengan rumus uang dibagi dengan 50.000, terus dia akan mencetak 50.000 itu berapa lembar. Terus dia akan mencari nilai uang selanjutnya dari hasil sisa bagi 50.000 itu. Terus di sini em, menge- menge- mengecek kondisi selanjutnya di mana jika uang itu lebih besar sama dengan 20, maka dia akan em, mengecek lembarnya berapa lembar. Terus di sini dengan rumus yang sama, uang dibagi dengan 20.000. Terus selanjutnya itu jika iya, maka dia akan mencetak 20.000 itu berapa lembar gitu. Dan akan memasukkan nilai variabel uang dan akan memasukkan hasil sisa bagi dengan 20.000 itu ke dalam variabel uang. Terus selanjutnya itu kondisi jika uang itu lebih besar sama dengan 10.000, maka dia akan menghitung berapa lembar uang pada eh, ji- jika dibagi dengan 10.000. Terus dia akan mencetak 10.000 itu berapa lembar dan dia akan mengisi hasil sisa bagi 10.000 itu ke dalam variabel uang. Dan juga untuk uang itu lebih besar sama dengan 5.000. Terus di sini ada jika iya, maka dia akan menghitung berapa lembar uang itu, dan dia akan mencetak berapa lembarnya uang itu, lalu dia akan memasukkan angka dari hasil sisa bagi 5.000 itu ke dalam variabel uang. Oh iya, di sini kan ada si di sini kan ada inline. Dari si out ini akan ada inline. Itu supaya ke enter gitu. Jadi kayak dari baris satu ke baris kedua gitu. Tidak lanjut ke samping gitu kan, biar rapi. Terus di sini ada buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal. Itu tuh untuk membuka variabel, membuka membuka pernyataan kondisi dan menutup pernyataan kondisi. Terus di sini ada kondisi kondisi selanjutnya itu yaitu jika uang itu lebih besar dari 2.000, maka dia akan menghitung berapa lembar uang itu, uang pecahan itu, dan dia akan mencetak berapa lembar uang itu. Terus di sini dia akan memasukkan variabel uang dari hasil sisa bagi 2.000. Terus di sini ada uang itu jika lebih besar dari 1.000, maka dia akan menghitung lembarnya ini, berapa lembar uang itu. Terus dia akan mencetak berapa banyaknya lembar pada uang itu. Lalu di sini ada variabel uang yang dimana hasil sisa bagi dari 1.000 itu akan dimasukkan ke variabel uang. Uang ini ada tanda kayak apa namanya? Persen ya. Uang persen sama dengan 1.000 itu tuh sama dengan kayak uang sama dengan uang persen. Persen itu adalah modulus atau hasil sisa bagi dari 1.000 gitu. Kalau dalam pengetak, mm, pengetikan manusia bukan program ya. Terus di sini ada kondisi selanjutnya yaitu if jika uang itu lebih besar dari 500. Itu kan koin nih. 500 perak itu kan koin. Maka koin itu akan dihitung berapa koin pada uang itu. Misalkan ada 1.000, maka dia lebih besar dari 500, iya kan? Jadi 1.000 ini eh, berapa koin? Kan ada 2 koin kan? Jadi di sini dibuat 2 gitu. Jadi si outnya nanti 500 sama dengan 2 koin. Dan uangnya nanti dari hasil sisa bagi 500 perak ini. Kan kita mencontohkan 1.000. Kan 1.000 itu nggak ada sisa bagi kan. Jadi ya sudah selesai sampai di sini. Tapi kan kalau ada, dia akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya. Yaitu eh, jika uang itu kurang dari 500, maka dia akan mencetak sisa dari uang itu berapa. Jadi misalnya di sini kita memasukkan variabel berapa ya? Memasukkan angka 700 perak. Nah, di sini berarti koinnya itu ada
1 koin. Terus, jadi uangnya di sini ada 200 sisanya. Maka di sini akan dimasukkan 200, lebih kecil sama dengan 500 kan? Iya. Maka dia akan mencetak sisanya sama dengan 1. Gitu. Ah, enggak, sisanya sama dengan 200. Bukan 1. Dan ini ada tutup kurung kelawal terakhir. Ini itu untuk menutup atau mengakhiri sebuahnya atau akhir dari sebuah program. Sini kita coba running dari program ini. Nah, di sini sampai kecil aja ya. Nah, di sini kita coba masukkan angka 2209 ah, kecilan. 29408. Nah, di sini kan 200 kita hitung awal dulu. 290 berarti 200 nih. Di sini kan ada ratusan. 200 itu apakah dia lebih besar daripada ini? Ya tentu iya kan. Sini berarti 200 untuk menghitung lembarnya 200 dibagi dengan 100 itu berapa? Itu kan 2 koma sekian sekian sekian. Karena bertipe integer maka dia akan eh, membulatkan ke rendah, membulatkan ke hasil yang rendah. Jadi 2 gitu. Sini akan tampil 2 lembar. Oh iya, di sini ada garis miring T. Itu tuh untuk mensejajarkan ini. Mensejajarkan titik 2 ini agar rapi. Terus di sini ada, nah di sini kan uang hasil sisa bagi dari 100. Hasil sisa bagi dari 100 itu berapa? 90.408. Berarti di sini ada 90.408. Apakah dia lebih besar daripada 775.000? Jika iya, maka berapa lembar uang itu? Nah, jadi uang itu kan ada 90.408 tuh. Dibagi dengan 75.000 itu berapa? Itu kan 1, sekian sekian sekian. Maka di sini akan muncul 75.000 itu adalah 1 lembar. Terus di sini eh, dari hasil sisa bagi 75.000 itu berapa? Ya kan ada 15.408 kan. Nah, apakah dia lebih besar daripada 50? Kan tidak. Maka dia akan di skip sampai ke di mana hal itu memenuhi, kondisi itu memenuhi. Nah, di sini eh, 15.408 itu kan lebih besar daripada 10.000. Berarti berapa lembar uang itu? Lembarnya itu 15.000 dibagi dengan 10.000 itu berapa? Itu kan 1 lembar. 1 lembar, koma sekian sekian sekian. Karena ada 408 kan. Maka dia akan mencetak bahwa itu adalah 1 lembar. Oh iya, di sini kenapa ada titiknya? Karena ini. Kita coba input ulang ya. Output ulang maksudnya. Agar sama. Tipe. Nah, sih kita lanjutin aja karena nilainya sama ya. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu kan dari hasil sisa bagi dari uang tadi, yaitu kan 5.000 nih. Jadi uangnya itu sekarang ada 5.000. Nah, 5.408 itu apakah lebih besar dari sama dengan 5.000? Kan iya. Maka dia akan menghitung berapa lembar uang itu dan uang itu dibagi dengan 5.000 berapa? Itu kan 1 lembar kan? Berarti sini akan mencetak 1 lembar. Terus di sini ada sisa 408. Jadi kalau dilihat-lihat itu kan nggak ada lagi tuh variabel kondisi dari 408. 408 itu, maka dia akan mengecek kondisi terakhir yang dimana jika uangnya itu lebih kecil dari 500 perak, maka dia akan mencetak sisa sisa dari uang itu. Sisa uangnya itu kan 408 tuh, maka sisanya itu adalah 408. Jadi gitu. Baik, itu saja penjelasan programnya. Selanjutnya itu untuk menjelaskan deskripsi program.
Di mana pertama itu untuk memulai, kedua itu pesan tempat untuk variabel uang, lembar, dan koin dengan tipe data integer. Terus menampilkan teks masukkan jumlah uang ke layar, lalu menunggu angka yang diketik oleh pengguna, lalu simpan di variabel uang. Lalu cek variabel uang apakah jumlah uang lebih besar atau sama dengan 100. Jika iya, maka program akan menghitung lembar uang, lalu mencetak hasilnya ke layar dan hitung sisa uang menggunakan operasi modulus. Yang dimana uang itu persen atau mod 100.000. Selanjutnya itu ulangi langkah serupa untuk pecahan 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500 perak. Terus jika kurang dari 500, maka program akan menampilkan teks sisa ke layar yang diikuti sisa angka tersebut. Dan selesai. Selanjutnya itu penjelasan pseudocode-nya, yang dimana sini ada variabel uang, lembar koin yang bertipe integer, begin itu untuk memulai, read itu untuk mencetak, jadi nanti ada mencetak masukkan jumlah uang, dan read itu inputnya, input uang, lalu if, pernyataan kondisi pertama yang dimana uang itu lebih besar sama dengan, oh iya di sini bukan, oh iya, uang itu lebih besar sama dengan 100.000, dan lakukan, jika benar maka lakukan ini, dimana lembar panah itu berarti diisi ya. Dimana lembar itu diisi dengan uang dibagi dengan 100.000. Jadi kayak hasil dari uang dibagi 100 itu berapa, maka akan masuk ke lembar. Terus di sini ada breed. Jika hasil dari ini, dia akan mencetak ini. Jadi berapa 100.000 itu berapa lembar gitu. Ini kan 100.000 lembar, lembar lagi. Ini berarti artinya 100.000 dari variabel lembar, dari angka lembar. Ini tuh hasil dari angka ini, perhitungan ini. Lalu ujungnya itu akan menampilkan kata-kata lembar di samping kata. Tuh, samping angka. Selanjutnya itu untuk mencari uang selanjutnya, yang dimana uangnya itu dari hasil sisa bagi dari 100 itu. Dan di sini ada begin, berarti ini untuk memulai sebuahnya kondisi, dan ini menutup sebuah kondisi. Di sini bedanya N kondisi sama N biasa itu, kalau N untuk menutup seluruh program itu dia N titik, bukan N titik koma. Dan begitu pun dengan kondisi selanjutnya itu sama, berapa angka yang kita inginkan atau berapa uang yang kita inginkan itu akan dicek oleh semua kondisi ini. Sampai ke pengecekan terakhir yang dimana jika masih ada sisa pecahan perak atau misalnya pecahnya itu masih ada sisa 200 perak, maka dia akan masuk ke sisa. Dan selesai. Terus di sini kita menjelaskan flowchart-nya ya. Yang dimana pertama itu star. Star itu bentuknya oval. Nah, bentuk oval itu untuk start dan end. Dimana untuk memulai dan mengakhiri atau selesai. Terus ada bentuk jajar genjang. Itu tuh untuk output dan input. Jadi sini kita menginput variabel uang dan ada belah ketupat. Belah ketupat itu untuk kondisi atau di program itu if. Di mana if-nya itu jika uang itu lebih besar sama dengan 100.000, jika iya, maka dia akan bentuk persegi panjang itu adalah proses, maka dia akan menghitung berapa lembar uang itu dan dia akan eh, menentukan, maksudnya uang itu dari hasil sisa bagi 100 itu berapa, lalu dia akan memasukkan ke angka selanjutnya gitu, ke kondisi selanjutnya. Terus jika ini sudah dihitung, berapa lembar yang ini sudah dihitung, maka dia akan mencetak lembar. Lalu dia akan mengecek kondisi selanjutnya, apakah iya. Oh iya, di sini belum dijelasin. Pertama, jika tidak, misal nih harganya itu uang yang kalian masukkan itu adalah 80.000. Apakah
80.000 itu lebih besar sama dengan 100 kan tidak nih. Jadi ini dilewatkan, proses ini dilewatkan, dia akan langsung ke sini. Itulah false. Kenapa di sini ada true? Jika iya maka ke sini, jika tidak dia ke sini. Dan false di mana uang itu apakah lebih besar dari 75.000 kan iya nih. Maka dia akan ke sini, ke true. Di mana dia akan menghitung berapa lembar uang itu dan dia akan dari hasil sisa bagi uang itu jadi untuk nilai uang selanjutnya. Terus di sini dia akan mencetak lembar. Tetapi jika kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan ke selanjutnya yang dimana uang itu lebih besar sama dengan 50.000. Dan jika benar, jika true, apa ini? Jika true, maka dia akan memproses berapa lembar uang itu, lalu dia akan memasukkan nilai uang itu memasukkan sisa hasil bagi itu ke uang. Lalu dia akan mencetak lembar, lanjut dia akan mengecek lagi ke uang itu apakah lebih besar dari 20.000. Terus dia akan memproses berapa lembar uang itu. Jika iya nih ya, dan dia akan memasukkan variabel uang itu dengan hasil sisa bagi 20.000. Lalu dia akan output atau mencetak lembar. Dan sampai selanjutnya sampai ke sini. Nah, di sini kan kenapa di sini gabung-gabung gini? Karena kan ini kan if ya. Berarti jika kondisi pertama terpenuhi, maka dia akan mengecek ke kondisi selanjutnya, bukan mengabaikan saja, tapi tetap kondisi ini tetap ada dan dia akan mengecek kondisi selanjutnya. Jika kondisi selanjutnya itu juga terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi kondisi selanjutnya. Dan dia tetap akan output, dia akan tetap tampil di output gitu. Di sini N ya. Ada kesalahan teknis sedikit. Sini itu N. Terus di sini saya akan menjelaskan penjelasan programnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini lebih jelas lagi ya, di mana include string itu baris yang digunakan untuk fungsi input output seperti cout, in, dan inline. Terus using namespace std itu baris ini untuk memberitahu bahwa kita akan menggunakan standar dari C++ tanpa harus menulis std di setiap cout dan in. Inline itu baris ini merupakan fungsi utama sebuah program di mana semua perintah pada program ditulis di dalam fungsi ini. Kurung-kurung awal buka itu menandakan awal mulainya program. In uang, lembar, dan koin itu mendeklarasi variabel uang untuk total uang, lembar untuk jumlah lembar perpecahan, dan koin untuk jumlah koin pecahan. Dengan tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Terus di situ ada cout, masukkan jumlah uang, di mana itu akan menampilkan teks, masukkan jumlah uang ke layar untuk memberikan perintah input kepada pengguna. Lalu di situ akan menerima input angka dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel uang. Dan di situ ada if uang lebih besar sama dengan 100.000, itu untuk memeriksa apakah uang itu lebih besar atau sama dengan 100.000. Terus ada kurung awal buka itu untuk memulai pernyataan kondisi pertama. Jika iya, maka dia akan menghitung jumlah lembar dengan cara membagi total uang dengan 100.000. Karena ini integer, hasilnya itu dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya tadi kan ada, saya memberi contoh itu 290 ya. 290 sekian. Nah, itu kan 2, sekian sekian sekian. 2,9 sekian sekian sekian. Walaupun 2,9 sekian 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 itu bisa dibulatkan 3. Tapi karena ini bertipe integer, maka hasilnya itu dibulatkan ke bawah, jadi 2 gitu. Terus di sini ada cout untuk menampilkan jumlah lembar yang didapatkan. Nah, terus selanjutnya itu untuk menghitung sisa uang menggunakan operasi modulo atau modulus persen, setelah diambil pecahan 100.000 lalu menyimpan sisanya ke variabel uang. Jadi hasil sisa dari pembagian 100 itu berapa, dia akan menyimpan ke variabel uang. Dan itu adalah penutup pernyataan kondisi pertama. Penjelasannya itu sama dengan kondisi selanjutnya.
yang dimana if uang lebih besar sama dengan 75.000 itu untuk memeriksa apakah sisa uang yang lebih besar atau sama dengan 75.000. Kurung awal buka untuk memulai pernyataan kondisi. Terus di situ ada untuk menghitung jumlah lembar dengan cara membagi total uang dengan 75.000 karena ini integer, hasilnya dibulatkan ke bawah. Terus untuk menampilkan jumlah lembar yang didapat dan menghitung sisa uang setelah pecahan 75.000, lalu menyimpan sisanya ke variabel uang dan menutup pernyataan kondisi. Kita skip ya karena pernyataan itu karena penjelasannya itu sama, jadi kita skip langsung ke koin. Dimana di sini ada if salah. Sini ada if uang itu lebih besar sama dengan 500 perak, itu untuk memeriksa apakah sisa uang lebih besar atau sama dengan 500. Kurung kelawal buka untuk memulai pernyataan kondisi. Terus jika iya, maka dia akan menghitung berapa koin, menghitung jumlah koin dengan cara membagi total uang dengan 500. 500 itu karena ini integer hasilnya dibulatkan ke bawah. Terus di sini ada cout menampilkan jumlah koin yang didapat. Terus menghitung sisa uang setelah pecahan 500 lalu menyimpannya ke variabel uang. Nah, terus jika uang itu kurang dari 500 perak, maka dia akan mengecek jika uang yang tersisa sudah di bawah 500 perak, yang mana tidak ada lagi pecahannya di program ini. Kurung berawal buka untuk memulai pernyataan kondisi sisa, maka komputer akan memberitahu bahwa ada uang receh yang tidak bisa dipecah lagi dan penutup pernyataan kondisi sisa. Jadi dia itu akan langsung uh, memasukkan angka sisanya itu ke variabel sisa gitu. Dan tanda kurung awal tutup itu untuk menandakan akhir dari program. Oke, maaf apabila saya ada salah kata dan salah dalam penulisan yang dimana di sini seharusnya N bukan start. Nanti saya perbaiki. Saya mohon maaf apabila hitaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.